Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zalsa Nabila, NPM 023 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas etika saya pertemuan ke-12, yaitu tentang Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya izin share screen. Semoga screen saya dapat terlihat dengan jelas. Mohon izin, mohon hormat kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Nova Arikman DRSKM MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Presiden Indonesia menimbang bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, bahwa setiap kegiatan dan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. C, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. D, bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan. Dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam bidang kesehatan, juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perubahan di bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang membahas di dalamnya setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban fisik, biologi, maupun sosial. Pembahasan yang kedua, penerapan pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah pasal 93 UU KK yang selengkapnya menyatakan setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Selanjutnya di dalam pasal 9 ayat 1 UU KK menyatakan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Memperhatikan rumus pasal tersebut, senyatanya dapat ditarik unsur yang paling esensial sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal penanganan COVID-19, pemerintah telah memilih PSBB sebagai respon untuk menangani COVID-19. Maka terkait unsur
melawan hukum dan pasal 93 UU KK adalah terkait dengan adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Di sini dapat saya berikan contoh saja dalam pasal 93 UU KK ini tentang karantina kesehatan dalam mencegah wabah COVID-19 supaya tidak menular kemana-mana dan supaya bisa memutus mata rantai di berbagai daerah. Nah, itulah gunanya kita melakukan atau mematuhi PSBB yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.